Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi di kelas geografi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah membahas materi litosfer, sekarang kita akan membahas materi atmosfer ya. Oke, materi atmosfer ini adalah materi yang berkaitan dengan lapisan udara. Ya, lapisan udara yang ada di permukaan bumi itu adalah definisi dari atmosfer. Nah, langsung saja kita mulai. Oke, ini akan kita pelajari pengertian atmosfer, komposisi atmosfer, manfaat atmosfer, struktur atmosfer, cuaca dan iklim. Ya, lalu ada nanti dampak iklim, gejala La Nina dan El Nino dan BMKG. Oke, kita bahas yang pertama adalah pengertian dari atmosfer terlebih dahulu. Ya. Jadi secara definisi ya dari bahasa Yunani, atmos berarti uap dan sphaira berarti lapisan. Ya, jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Ya. Nah, atmosfer ini memiliki sifat. Ya, sifat-sifatnya itu apa? Yang pertama tidak berwarna, tidak berbau dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Ya, itu ya atmosfer. Jadi kita nggak bisa mengamati langsung itu ya. Kecuali awan ya, awan memang termasuk bagian gejala yang ada di atmosfer, itu yang bisa kita amati. Cuman atmosfer secara keseluruhan itu tidak bisa kita langsung lihat ya, karena memang tidak memiliki warna. Lalu yang kedua dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengerut ya, mengembang dan mengerut, membungkus ya permukaan bumi ya. Lalu transparan terhadap beberapa bentuk radiasi ya. Oke, itu sifat-sifat dari atmosfer ya. Mempunyai berat jenis, dapat menimbulkan tekanan ya. Jadi bukti bahwasanya udara itu memiliki berat jenis ya adalah ketika kalian meniup balon ya kan, ketika kalian meniup balon maka udaranya kan ada di dalam itu ya kan, ada di dalam balonnya. Nah, kalau semisal kita timbang balon berat dari balon asli tanpa kita tiup dengan udara itu semisal 1 gram, setelah itu kita tiup ya, setelah itu kita timbang lagi pasti akan berbeda, pasti akan bertambah. Nah, artinya apa? Artinya ya udara itu memiliki berat jenis dan bisa menimbulkan tekanan. Ya. Oke, lanjut. Sekarang komposisi dari atmosfer. Atmosfer tersusun atas banyak gas ya. Yang paling banyak adalah gas nitrogen atau N2 itu 78%. Lalu yang kedua ada gas oksigen yang kita hirup, yang makhluk hidup gunakan untuk bernafas, yaitu O2 21%. Ada argon AR 0,9, karbon dioksida CO2 0,03, neon ya. Lalu ada helium, dinitrogen monoksida dan hidrogen, dan masih banyak lagi gas-gas yang mungkin jumlahnya cukup kecil nih ya. Oke, ini juga sama ini tapi tidak esensi, kita lewatin saja. Nah, sekarang manfaat atmosfer secara umum ya nih ya. Yang pertama karena ini adalah udara ya kan, sebagai sarana pernafasan dan pembakaran. Apa yang dibakar, nanti yang dibakar adalah meteor yang jatuh ke bumi ya. Nanti akan saya jelaskan di setiap lapisannya. Lalu yang kedua memungkinkan terjadinya awan ya, karena udara mengandung uap air yang mengembun membentuk awan dan menghasilkan hujan. Ya, jadi awan itu terbentuknya posisinya itu di lapisan udara. Tapi hasil dari penguapan yang ada di laut ya kan. Oke, itu ya. Sebagai pelindung manusia dari sengatan sinar matahari. Kalau misal tidak ada lapisan atmosfer ya, sinar UV atau ultraviolet itu langsung menembus ke permukaan bumi dan bisa membakar apa saja yang ada di permukaan bumi termasuk kita ya. Lalu yang keempat, adanya udara menyebabkan suhu bumi tidak terlalu tinggi pada siang hari dan tidak terlalu rendah pada malam hari. Jadi udara itu fungsinya kayak selimut nah ya. Ya, kalau misal tidak ada selimut ketika siang hari, bisa jadi kita suhunya terlalu panas atau terlalu tinggi ya kan, tidak ada yang menyerap ya. Lalu ketika malam hari ya itu suhunya sangat dingin
Nah, karena ada udara ya, itu bisa sebagai kayak selimut atau kayak apa ya, atap bangunan lah kayak gitu ya. Terlalu tebal tidak bagus, terlalu tipis juga tidak bagus, maka harus kita jaga ya. Lalu yang kelima, lapisan udara melindungi bumi dari hujan meteor ya, ini ya yang berkaitan dengan pembakaran tadi ya. Sekarang struktur pada atmosfer atau perlapisannya ya. Jadi atmosfer itu memiliki lapisan-lapisan yang berbeda-beda fungsinya. Yang paling rendah dengan bumi ya, dekat dengan bumi itu troposfer. Yang kedua ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer yang terakhir. Nah, ini gambarnya ya. Ini saya ambil dari internet, dari Cerdikia. Oke, ini bumi. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan yang paling bawah ini adalah troposfer. Lapisan ini adalah lapisan untuk tempat terjadinya cuaca dan iklim. Ya, lapisan terjadinya cuaca dan iklim seperti apa nak? Cuaca ataupun iklim, semisal hujan ya. Hujan itu termasuk bagian dari cuaca. Nah, itu terjadinya di mana? Di lapisan troposfer. Angin, ya, hembusan angin juga sama. Terus suhu udara, ya, kelembaban udara, ya, dan masih banyak lagi. Itu terjadinya di lapisan troposfer, kejadian cuaca dan iklim ya. Dan pada lapisan troposfer semakin naik ya, itu suhu udaranya turun. Ya, semakin tinggi ya, sampai semisal dari 0 sampai 2000 meter. Nah, itu suhunya turun. Setiap naik 100 meter itu suhunya turun 0,6 derajat Celcius. Itu cara merumusnya, nanti akan saya jelaskan cara perhitungannya. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah lapisan stratosfer ya. Lapisan stratosfer ini tempat melindungi bumi dari sinar UV ya, atau apa ya, memantulkan atau menyerap sinar UV karena ada lapisan ozon atau O3. Dan pada lapisan stratosfer itu pesawat ya, baik pesawat jet ataupun pesawat komersil itu dia terbang. Kenapa tidak di lapisan troposfer? Karena di lapisan troposfer itu masih ada cuaca dan iklim, masih ada awan ya kan, itu bisa mengganggu penerbangan. Maka dari itu akan lebih cocok ya, itu ketika terbang di lapisan stratosfer karena sudah tidak ada cuaca dan iklim, bisa stabil. Lalu naik lagi di lapisan mesosfer ya, ini berfungsi sebagai mengikis benda langit yang jatuh ke bumi ya, atau meteor yang jatuh ke bumi ya, dia akan terbakar di lapisan mesosfer. Lalu termosfer itu lapisan yang berfungsi untuk pemantulan gelombang radio ya, pemantulan gelombang radio dan tempat aurora berada ya. Tempat aurora itu seperti pelangi yang ada di kutub utara ataupun di kutub selatan ya. Itu terjadi karena adanya gelombang radiasi matahari. Nah, aurora di kutub utara itu namanya aurora borealis ya. Kalau aurora di kutub selatan namanya aurora australis. Lalu di lapisan yang terakhir eksosfer ini adalah tempat apa ya, gravitasi paling lemah dan gravitasi bumi ya, dan tempat beredarnya satelit. Jadi satelit yang ada di yang untuk telekomunikasi, untuk pemotretan itu diterbangkannya di lapisan eksosfer karena gaya gravitasinya kan remah. Nah, jadi dia tidak jatuh ke permukaan bumi, tapi dia masih terikat ya, dia tidak terhempas ke luar angkasa. Jadi dia seperti kayak apa ya, mengambang maksudnya ya, atau terjangkar istilahnya kayak gitu ya. Oke, ini lapisan-lapisan atmosfer ya. Oke, ini berdasarkan kondisi gasnya ya, ini tidak terlalu penting, kita lewatin saja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cuaca dan iklim. Nah, oke, bedanya apa cuaca dan iklim? Cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu saat dan pada suatu tempat yang daerahnya sempit ya, hanya waktunya itu singkat dan wilayahnya sempit. Contohnya semisal hari ini kota Semarang diguyur hujan, kota Semarang cerah, kota Semarang berawan. Nah, itu adalah cuaca. Tapi kalau iklim itu keadaan rata-rata cuaca pada wilayah yang relatif luas dan waktunya relatif lama ya, bisa sampai puluhan tahun atau dalam proses penyusunannya itu 30 tahun sekali. Itu untuk iklim ya. Nah, ilmu yang mempelajari cuaca itu meteorologi dan mempelajari iklim itu klimatologi.
Nah, sekarang unsur cuaca dan iklim itu apa saja? Oke, ini ada suhu, tekanan udara, kelembaban udara, angin, curah hujan, awan, dan intensitas matahari. Ya, jadi suatu cuaca dan iklim itu tersusun atas unsur ini. Ya, tapi sebelum saya jelaskan, oke ya, untuk pertemuan kita kali ini, silahkan kalian bisa mencari uh, alat untuk pengukur cuaca dan iklim, ya, alat untuk pengukur cuaca dan iklim, ya. Alat pengukur suhu itu apa? Ya, tulis. Setelah itu kalian cari gambarnya, ya, kalian tempel. Setelah itu kalian tuliskan cara kerjanya, ya. Jadi suhu udara itu alatnya apa, gambarnya apa, terus cara kerjanya seperti apa. Ya, tekanan udara juga sama. Tekanan udara alatnya apa, gambarnya seperti apa, dan cara kerjanya seperti apa. Kalian boleh mengerjakannya di MS Word, ya. Silakan soft file kalian kirimkan ke Google Classroom hari ini, ya. Jadi silakan kalian cari di internet, setelah itu kalian tempel-tempel di Word saja, ya, tidak usah kalau misal mau pakai PPT juga silakan, pokoknya dalam bentuk soft file, ya. Mulai dari suhu, tekanan udara, kelembaban udara, angin, curah hujan. Nah, awan ini karena awan kan nggak bisa diamati, ya kan, awan nggak usah aja. Lalu yang terakhir intensitas matahari. Silakan kalian cari, ya, ada 6, ya, awan tidak termasuk, ya, 6 alat untuk pengukur unsur-unsur cuaca dan iklim beserta gambarnya beserta cara kerjanya. Ya, seperti itu, ya. Oke. Terima kasih, dalam pertemuan kita kali ini sudah saya berikan penugasan. Silakan bisa langsung kalian kerjakan, setelah itu kalian kirim di Google Classroom hari ini, ya. Terima kasih, selamat pagi.